Halo siang teman-teman. Siang hari ini jadi kami dalam perjalanan dari Mudilan menuju ke Jogja. Jadi siang hari, jadi mumpung cuacanya juga cukup terang. Nah, kali ini saya menggunakan kendaraan Yamaha FZ1 yang 1000 cc. Nah, kali ini kami ingin berbagi sedikit teman-teman, jadi berbagi pengalaman, dan kami akan memberikan sejenis tips atau teknik ya, bagaimana caranya belok atau balik arah agar tidak terjatuh. Nah, jadi karena berdasarkan pengalaman saya secara pribadi, nah akhirnya saya juga belajar dari pengalaman tersebut, dan saya juga melihat dari tontonan video di YouTube kalau tidak salah. Jadi ada orang yang naik kendaraan moge ya, yang juga cukup berat. Nah, jadi pada saat dia berhenti, dia mau belok itu akhirnya terjatuh. Nah, oleh karena itu, karena saya pernah juga mengalami, jadi kami mengalami sempat terjatuh dan hampir terjatuh. Jadi 2 kali pengalaman. Nah, ternyata perlakuan dari kita menggunakan kendaraan yang biasa atau maksudnya yang kendaraan yang kecil dan kendaraan yang cc-nya besar, tentunya bobotnya besar ya, berat yang lebih dari 200 kg. Nah, kalau FZ1 yang 1000 cc ini beratnya 270 kg. Jadi dengan bobot saya yang 75 kg, jadi menahan bobot yang 220 kg, nah tentunya ini juga cukup berat. Artinya kita juga cukup hati-hati dan waspada, teman-teman. Saya sedikit cerita dulu. Jadi saya pernah terjatuh itu manakala saya mau berhenti ya, dari posisi berhenti. Nah, terus mau belok itu keluar dari gang. Nah, pada saat itu saya sempat ngerem, teman-teman. Jadi ngerem tangan, rem depan ya. Nah, motor besar itu atau sepeda motor itu kalau direm, apalagi remnya yang pakem sekali, nah itu pasti ban depannya langsung berhenti. Nah, karena bobotnya yang terlalu berat, akhirnya badan saya tidak bisa menahan kendaraan itu sendiri. Nah, oleh karena itulah saya ingin sedikit berbagi ke teman-teman. Jadi teknik berbelok atau teknik balik arah, jadi dengan menggunakan kendaraan mobil itu ada 3 cara. Jadi setelah saya belajar dari pengalaman saya sendiri dan belajar dari pengalaman orang lain, jadi yang pertama itu adalah jangan sekali-sekali kita menekan atau menarik tuas rem depan. Karena apa? Karena rem depan dari motor itu pasti pakem sekali, apalagi yang cakramnya double ya, 2 ya. Nah, itu sangat rawan sekali, teman-teman. Jadi motor pasti berhenti dan kita pasti tidak akan kuat menahan kendaraan itu sendiri. Kecuali mungkin kalau kendaraan itu yang modelnya modelnya yang kita duduknya rendah, itu mungkin masih bisa menahan. Tapi kalau kondisi kendaraan yang posturnya seperti yang punya saya ini, nah itu kita menahan beban ini juga cukup rawan. Nah, itu yang pertama ya, jadi hindari menggunakan rem depan. Nah, terus yang kedua, bisa kita belok atau misalnya contohnya rumahnya di dalam gang atau mungkin di perumahan ya, kita mau belok itu juga cukup hati-hati. Usahakan mencari radius putar itu yang cukup lebar. Nah, kalau ini saya belajar dari dulu petugas towing. Jadi pada saat motor saya diantar dari Semarang menuju ke Jogja, nah setelah dia turunkan dari kendaraan itu, sebetulnya posisi motor itu sudah siap masuk ke garasi saya, ke carport saya. Nah, tapi si petugas ini jadi tidak melakukan hal itu. Jadi dia mundur dulu, nah terus dia maju muter dulu, mencari radius putar yang cukup lebar, nah baru pelan-pelan masuk. Dan itu masuknya pun sambil ngegas ngopling, jadi pelan-pelan kan. Oh, ternyata caranya seperti itu gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba pun juga jadi dengan pengalaman itu ternyata benar gitu. Kalau kita beloknya patah, itu
kembali lagi, jadi kita harus menahan beban motor yang berat ini, kadang-kadang kita tidak kuat. Nah, kita usahakan mencari radius putar yang cukup lebar sehingga motor ini masih bisa kita kendalikan. Nah, itu yang kedua, teman-teman. Nah, terus yang ketiga, ini juga saya belajar dari teman saya sendiri, jadi yang menggunakan Harley ya, Mas Joko Purnomo. Jadi dia dulu pernah bilang, jadi pada saat belok dengan kecepatan yang dengan kecepatan maksudnya belok pada saat kita mulai dari berhenti ya. Jadi beda dengan cornering, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita cornering, mungkin kita akan menarik motor itu sendiri, karena kita harus menarik beban motor itu karena untuk bisa nikung gitu loh. Tapi beda sekali perlakuannya pada saat kita mau belok atau balik arah dalam kondisi yang pelan. Nah, jadi pada saat kita mau belok ini, misalnya kita belok ke kanan, justru badan kita harus ke kiri, jadi mengimbangi. Jadi kita harus mengimbangi berat motor itu sendiri. Kalau beloknya ke kanan, kita harus ke kiri. Nah, kalau misalnya belok motornya ke kiri, kita juga harus badan kita condongkan ke kanan. Karena apa? Karena pelan. Jadi beda sekali dengan kalau misalnya kita kecepatan tinggi, ya kita harus bagaimana caranya menarik kendaraan itu biar ikuti tikungan gitu. Nah, kalau perlakuannya kita pada saat hanya pingin masuk atau pingin belok, jadi berlawanan caranya. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, itulah sedikit teknik yang bisa kami bagikan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin nyoba ya, atau beranjak lah, jadi dari motor biasa menuju ke mobil suatu saat ya. Nah, kalau pemakai mobil saya rasa mungkin sudah paham, jadi mereka sudah berpengalaman. Dan ini karena saya juga baru kali ini yang menggunakan motor yang cukup berat. Nah, makanya saya rasa ini sangat perlu untuk kami sharingkan ke teman-teman. Jadi jangan sampai kita jatuh bego istilahnya. Jadi kita sudah terbiasa dengan kecepatan tinggi kira gini, terus akhirnya jatuhnya pelan gitu kan, jadi lucu ya. Nah, mungkin itu ya teman-teman, sedikit sharing dari saya. Jadi mudah-mudahan berguna buat saya pribadi dan teman-teman semua. Jadi lain waktu mungkin kami sharingkan hal-hal yang sifatnya berguna ya buat teman-teman. Dan teman-teman pun kalau misalnya ada masukan atau ada tips atau ada teknik, kami sangat terbuka sekali. Jadi bisa di komen. Dari saya, jadi salam safety riding teman-teman. Semoga kita sehat dan berbahagia selalu.